Tahukah Anda bahwa rata-rata orang menghabiskan lebih dari 147 menit setiap hari di media sosial, setara dengan hampir 36 hari penuh dalam setahun. Sekarang, jujurlah pada diri teman-teman sendiri, berapa banyak dari waktu yang itu benar-benar membuat Anda merasa lebih bahagia, lebih terhubung, atau lebih bijaksana. Nah, mari kita cari tahu jawabannya melalui buku yang ditulis oleh Jaron Lanier yang berjudul 10 Arguments for Deleting Your Social Media Account Right Now. Nah, Jaron Lanier sendiri adalah seorang pionir dalam sebuah virtual reality atau realitas virtual, dan beliau juga adalah seorang ilmuwan komputer. Beliau juga adalah seorang kritikus teknologi yang memang vokal terutama dalam bidang media sosial. Banyak buku-buku beliau yang juga dia bahas mengenai tentang bahayanya sosial media. Dalam hal ini ya dia langsung pengalamannya berdasarkan perkembangan internet dan tentunya media sosial. Nah, pertanyaannya, mengapa kita perlu membicarakan ini? Media sosial kita tahu bahwa telah meresap ke dalam hampir setiap aspek kehidupan kita. Kita seringkali tidak menyadari dampak jangka panjangnya. Nah, Lanier menawarkan perspektif unik dari dalam atau dari industri teknologi itu sendiri, bahwa sudah saatnya kita merefleksi kritis tentang hubungan kita dengan media sosial. Misalnya, ingatkah Anda saat pertama kali membuat akun Facebook, mungkin yang awal-awal menggunakan Facebook, bagaimana misalnya perasaan Anda dibandingkan sekarang? Apakah Anda lebih puas dengan menggunakan sosial media? Dan berapa banyak waktu yang Anda habiskan di media sosial setiap harinya? Apakah itu sudah sepadan dengan waktu yang kita buang begitu saja bersama sosial media? Nah, ada 9 argumen alasan kenapa kita harus menghapus sosial media kita. Yang pertama adalah kehilangan kehendak bebas. Bahwa kita tahu algoritma media sosial itu dirancang untuk membuat kita ketagihan. Banyak dari kita ketika misalnya bangun tidur pada saat pagi hari, yang pertama kita ambil adalah gadget kita. Dalam hal ini ya kita mungkin membuka semua media sosial dan berharap sesuatu. Dan tahukah teman-teman bahwa mereka memanipulasi emosi dan perilaku kita melalui umpan balik? Apa itu? Ya like, komen, dan share. Sehingga kita menjadi manusia yang kurang otonom dan tentunya lebih mudah untuk dipengaruhi. Contohnya misalnya, pernahkah teman-teman merasa terjebak misalnya dalam sebuah gulungan scrolling yang tak berujung, misalnya baik itu teman-teman lagi buka Instagram atau TikTok, atau apakah misalnya teman-teman pernah membeli sesuatu karena melihatnya di iklan media sosial. Nah, itulah tujuan mereka. Misalnya kalau kita ingin pertanyakan dari mana sebenarnya sosial media mendapatkan keuntungan, kalau bukan dari iklan-iklan yang tiap hari kita lihat, dan kita kemudian mempunyai kecenderungan belanja impulsif dengan dasar kita tidak mengetahui apa alasan kenapa kita membeli produk tersebut. Argumen kedua mengapa kita harus menghapus sosial media adalah sosial media melepaskan kebenaran. Bahwa media sosial seringkali menjadi tempat penyebaran berita palsu. Kenapa demikian? Karena algoritma memprioritaskan konten yang menarik perhatian, bukan pada konten yang sifatnya akurat. Sehingga kita menjadi lebih sulit membedakan antara fakta dan fiksi. Contoh misalnya banyak beberapa teori-teori konspirasi misalnya yang beredar di sosial media, berita palsu yang bahkan mempengaruhi hasil pemilihan umum itu sendiri. Dan argumen ketiga mengapa kita harus menghapus sosial media kita, sosial media menghancurkan empati. Bahwa kita tahu interaksi online kita ini seringkali kurang dalam hal nuansa dan konteks. Kita cenderung bereaksi secara impulsif dan tentunya kurang berempati. Contoh misalnya adalah budaya cancel culture yang banyak diderita oleh para pemakai sosial media. Misalnya, kita sering melihat adanya perdebatan sengit di kolom komentar
baik itu antara yang pro dan yang kontra, bahkan merujuk kepada penyerangan terhadap pribadinya dia. Sehingga ini berdampak pada kurangnya pemahaman kita terhadap sudut pandang kita kepada orang lain. Dan argumen keempat, mengapa kita harus menghapus sosial media kita adalah sosial media membuat kita tidak bahagia. Kita tahu bahwa perbandingan sosial yang sifatnya konstan itu sekarang sudah ada di sosial media. Sehingga kita menganggap bahwa kehidupan kita ini tidak sempurna. Yang kita anggap sempurna adalah yang memiliki banyak followers, yang memiliki banyak like, yang memiliki banyak komen. Sehingga itu menjadi sebuah tekanan yang selalu tampil yang membuat kita harus menjadi sempurna di mata orang lain secara online. Misalnya, ada fear of missing out atau ketakutan ketinggalan tren atau sebuah misalnya acara dalam sebuah informasi. Kita sering misalnya teman-teman kita lagi liburan, misalnya di Instagram, atau mungkin kita pernah merasa tertekan untuk memposting foto yang sempurna. Kita mungkin memfoto 100 ribuan foto, kita hanya memposting satu dan itu pun kita edit sedemikian rupa. Sehingga kalau dalam bukunya selfie, kita memiliki kecenderungan kelainan, dalam hal ini mental kita bermasalah. Bahwa kita mengejar yang namanya perfeksionisme sosial. Kita ingin terlihat sempurna karena tekanan atau kemauan dari orang lain, bukan dari diri kita sendiri yang ingin menjadi sempurna. Dan argumen kelima, mengapa kita harus menghapus sosial media kita adalah sosial media tidak ingin kita memiliki martabat ekonomi. Dalam sebuah diskusi yang lebih panjang mengenai tentang sosial media, bahwa media sosial dalam hal ini tidak ingin kita memiliki martabat ekonomi. Karena satu, data kita adalah komoditas itu sendiri. Data kita diperjualbelikan oleh perusahaan media sosial tanpa seizin kita. Kita dalam tanda kutip bekerja secara gratis untuk menciptakan konten dan menghasilkan data. Sehingga terciptalah ketidaksetaraan ekonomi antara baik itu pengguna maupun pemilik platform. Dan argumen keenam, kenapa kita harus menghapus sosial media kita adalah sosial media membuat politik itu menjadi mustahil. Kita tahu bahwa dengan adanya sosial media, polarisasi politik itu semakin ekstrim diakibatkan apa yang disebut sebagai echo chamber atau ruang gema, dan tentunya filter bubble. Kita hanya mengkonsumsi apa yang menurut kita benar, kita terfragmentasi dan terpetakan satu sama lain. Apa dampaknya? Dampaknya adalah sulitnya mencapai konsensus atau dialog yang konstruktif, sehingga hasil daripada penyebaran propaganda dan disinformasi politik ini membuat kita jauh daripada kata dialog. Nah, ini sering kita lihat misalnya beberapa komen-komen misalnya di sosial media yang mungkin memperdebatkan politik online yang tentunya tidak produktif. Dan akibatnya adalah kita merasa lebih sulit untuk memahami pandangan politik yang berbeda dari kita. Nah, alasan misalnya yang ketujuh atau argumen mengapa kita harus menghapus sosial media kita adalah media sosial itu membosankan. Yang kedelapan, media sosial itu tidak masuk akal. Dan yang kesembilan adalah media sosial itu merusak jiwa kita. Kita tahu bahwa alam bawah sadar kita tengah dirusak secara sedikit demi sedikit oleh kecenderungan kita memakai sosial media. Dan kita harus mencari cara alternatif untuk terhubung dengan orang lain. Dalam hal ini mendapatkan informasi. Tidak selamanya informasi itu harus kita dapati di media sosial. Dan adapun pertanyaan yang bisa kita renungkan adalah, apakah manfaat media sosial itu sudah sepadan dengan kerugiannya? Kemudian bagaimana misalnya kita dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat dengan teknologi, sehingga ya alih-alih kita menghapus sosial media, lebih baik kita menjalin hubungan yang sehat. Bahwa lagi-lagi semua alat, baik itu artificial intelligence, teknologi, sosial media, itu adalah alat yang kita gunakan untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Sehingga jadikanlah tersebut sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Dan kita bisa terapkan juga misalnya apa yang disebut sebagai digital minimalism. Dan mungkin itu 10 argumen mengapa kita harus menghapus sosial media kita. Sudah saatnya kita harus mempertanyakan atau kita harus sadar terhadap diri kita sendiri, apakah kita dikuasai oleh media sosial kita atau kita yang menguasai sosial media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.